segera dimulai, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ibu, saya bacakan data riwayat hidup Ustadz ya. Nama Dr. Haji Zainal Muttaqin LC MSI. Jabatan Kasubdit Bina Kelompok Bimbingan dan Jemaah Haji Direktorat Bina Haji Ditjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendidikan S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, S2 Universitas Indonesia, S3 Universitas PT IKI. Pengalaman jabatan 1. Banyak. Udah Bu, nggak usah Bu. Nggak usah. Ya, salah satu saja ya. Beliau sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pentasihan pada Balitbank dan Diklat 2007 sampai 2011, dan yang terakhir ini sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Transportasi Haji, Subdit Transportasi Haji, Dirjen Luar Negeri 2018. Dan ada pengalaman penugasan, Ustaz, boleh dibacakannya beberapa? Ya, tidak semua karena banyak, waktunya nggak cukup seperti ini. Ya. Pengalaman penugasan menjadi anggota tim penulis pidato Menteri Agama RI tahun 2011-2012, Masya Allah. Terus selanjutnya sebagai Sekretaris Tim Penyediaan Akomodasi tahun 2022, terus sebagai Kepala Seksi Transportasi Darat PPIH Dakar Madinah tahun 2022, selanjutnya sebagai Kepala Bidang Akomodasi PPIH Arab Saudi tahun 2024, dan Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi tahun 2025. Masya Allah, dengan segala aktivitasnya yang banyak sekali, Ustaz masih mau hadir di sini. Ya, silakan Ustaz, waktunya untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan itu jalan pintas menuju surga. Dipersilakan. Terima kasih Bu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai kacamata, tapi biar saya juga nggak lihat Ibu, saya lepas kacamatanya. Mohon izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Amin dan Ibu muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin dan mohon maaf. Saya pikir tadi jalannya lancar ya Bu. Panitia dan juga pengurus masjid sampai berkali-kali telepon. Ternyata lumayan juga effortnya dari pintu gerbang Jalan Nusa Indah ke sini hampir 15 menit lebih. Tapi alhamdulillah bisa hadir dan bisa berkumpul di sini. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebut akselerasi atau jalan pintas, biasanya kita ada kebahagiaan, ada kesenangan karena jalan yang dilalui lebih pendek, lebih ringan, dan lebih efektif atau juga lebih efisien. Saya biasanya lebih senangnya menyebut akselerasi. Kalau sekolah, biasanya sekarang kita mana ada akselerasi ya Bu, percepatan gitu. Anak yang usia 9-10 tahun bisa jadi dia kelasnya lebih cepat dibanding yang lain ketika mampu memiliki keunggulan-keunggulan. Atau kalaupun kita katakan shortcut jalan pintas ke surga, maka ini menjadi sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena kita tahu sendiri. Saya membaca di pengantar itu dikirim ke istri saya. Tidak
dipungkiri kenapa kita memerlukan jalan pintas. Kenapa kita memerlukan akselerasi? Kenapa kita memerlukan shortcut untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Minimal ada 4 alasan ya. Ada 4 sebab. Yang pertama adalah bahwa ya seperti ibu barangkali mengalami, kita kadang-kadang dalam kondisi fisiknya itu sehat, tapi bisa juga terkadang kita sakit. Nah, ketika kita sakit, bisa jadi ibadah kita ini tidak semaksimal saat kita sehat. Apalagi kalau ibu mungkin bisa jadi dalam suatu waktu ada kondisi haid, ada kondisi nifas yang meskipun Rasulullah SAW sampaikan seseorang yang sudah biasa melakukan sebuah ibadah lalu karena ada uzur syar'i maka dia tetap dicatat seperti melakukan ibadah tersebut meskipun tidak mengerjakannya. Kita biasa sholat duha, biasa sholat tahajud, tapi karena haid maka tidak bisa duha, maka ibu tetap dicatat melakukan ibadah duha karena sudah terbiasa melakukan ibadah tersebut. Namun tidak dipungkiri ibadah-ibadah yang lainnya mungkin bisa jadi berkurang karena kondisi kita kurang sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memerlukan yang namanya jalan pintas ke surga? Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyampaikan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ketaatan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau lagi bersama komunitas yang senang ibadah naik, kalau lagi musim ibadah naik, betul nggak Bu? Kayak sekarang ini lagi Ramadan, Masya Allah, hampir setiap hari mungkin bisa dikatakan nggak lepas dari baca Al-Quran, iya nggak? Habis Ramadan, habis Ramadan lagi. Nah makanya kemudian karena kita bisa jadi turun naik, fluktuatif keimanan dan ketaatan kita, maka kita memerlukan yang namanya apa sih amal-amal unggulan, apa sih amal-amal yang amal tersebut kemudian dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bisa memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah sehingga kemudian kita bisa pantas dikatakan oleh Allah sebagai ahli surga. Tadi karena kondisi sering sakit atau kemudian karena futur atau malas tiba-tiba menghinggapi kita. Nah yang ketiga, kenapa kita memerlukan yang namanya jalan pintas atau shortcut ke surga, Bu? Yang ketiga adalah bahwa tidak dipungkiri yang namanya umur kita ini pendek, ya Bu. Dibanding umur misalnya umat-umat sebelumnya, umat Nabi Nuh atau Nabi Nuh sendiri umurnya 1650 tahun, Bu. 1650 tahun. Ketika ada seorang ibu yang dia nangis anaknya meninggal padahal usianya sudah 60 tahun. Nabi Nuh lewat kemudian, kenapa Bu nangis? Ya Nabi Allah, anak saya begitu kasihannya karena belum merasakan bagaimana hidup padahal udah 60 tahun. Tapi 60 tahun zaman dahulu dihitung sebagai anak-anak. Nah, kalau ukurannya ngejar, kalau ukurannya banyak berdasarkan waktu, maka bisa jadi waktu kita dengan waktu umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW masa hidupnya pasti sedikit. Kalau masa hidup kita hanya 60, Rasulullah SAW mengatakan a'mari ummati ma baina sittin wa sab'in. Wa aqallu, kata Rasulullah, umur umatku itu paling-paling hanya 60-70 tahun. Ada yang udah 70 tahun di sini, Bu? Bonus ya Bu berarti ya. Bu Endang ya? Oh iya. Kena. Bu, kata Rasulullah,
umur umatku paling antara 50 60. 60 70. Kalau di antara lebih dari 60 biasanya udah bonus itu. Atau lebih dari 70, wa qalla min dzalika wa yatazawwaj kata Rasulullah, dan sedikit sekali yang melebihi usia 70. Sehingga kemudian kalau dibandingkan umat-umat sebelum Rasulullah yang usianya ribuan tahun, kemudian dibandingkan dengan ibadah mereka karena usianya mereka lebih banyak, lebih panjang, maka bisa jadi ibadah kita lebih sedikit. Makanya kemudian kenapa kita harus mengetahui amalan-amalan yang ringan, amalan yang sedikit, atau juga amalan yang kita lihat bisa jadi kelihatannya adalah kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirat Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum yang keempat. Yang keempat, ada yang namanya makhluk Allah yang mereka berjanji summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Mereka mengatakan, ya Allah, saya berjanji saya akan datangi itu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari sisi manapun, agar mereka tidak melakukan amalan-amalan unggulan, agar mereka bersama saya nanti di neraka. Siapa, Bu? Setan. Setan, iblis berjanji kepada Allah, mereka akan menjerumuskan dan berusaha untuk menjadikan kita tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya dalam kitab Madarijus Salikin misalnya, atau Talbisul Iblis misalnya. Ada beberapa kitab itu saya lihat, beliau menyebutkan ada beberapa pintu yang diupayakan oleh setan agar manusia ini tidak masuk surga. Yang pertama adalah syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Allah mengatakan seperti itu. La in asyrakta, kalau kalian syirik, la yahbatanna amaluka, maka batal, maka habis semua amal ibadah. Kalau orang dari lahir sampai usia 70 tahun dia tidak beriman, pas usia 70 tahun dia beriman, kemudian tidak lama kemudian dia meninggal dunia, maka iman itu atau mengucapkan kalimat syahadat membersihkan dosa atau menghapuskan semua dosa. Kalau orang non-muslim masuk Islam, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Tapi jangan ibu bilang, nah kalau gitu saya kufur dulu aja Ustaz. Melakukan semua dosa, ntar kemudian balik lagi. Ya, kalau balik lagi, kalau nggak bisa login lagi kan susah juga ya. Nah sebaliknya, orang muslim semua ibadahnya, sholat, puasanya, apapun termasuk haji misalnya, maka dia akan habis semua pahalanya ketika dia melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Setan itu senang banget kalau ada hamba Allah yang menyekutukan Allah. Apakah syiriknya syirik besar atau syirik kecil? Baik dari mulut, dari perbuatan, perkataan, ataupun yang lainnya, tulisan dan lain sebagainya. Misalnya Bu, tapi sekarang saya yakin enggak ya. Jangan acara hari Rabu lah, itu biasanya katanya hari sial gitu. Nah, zaman dulu ya. Mudah-mudahan sekarang udah enggak ya. Itu kalau lewat situ katanya harus klakson itu biar selamat itu. Harus buang rokok katanya gitu kan, biar selamat. Jangan rumah ditusuk sate, katanya nanti rezekinya susah. Bagaimana ya? Padahal yang ngasih rezeki adalah Allah. Padahal kan biar orang lewat biar gampang ya. Dibilang kayak, nah jangan duduk di depan pintu nanti jodohnya susah. Padahal mungkin ngalangin orang jalan gitu ya. Coba ditahu-tahuin gitu kan. Itu ada pohon di depan pintu katanya ngalangin rezeki, akhirnya pintu pohonnya ditebangin gitu kan. Dari mana?
Jangan Bu. Sesungguhnya keyakinan kita yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Saya pernah main Bu ke sebuah daerah itu. Kemudian saya nggak tahu tanpa sengaja kok tiba-tiba lihat, oh ini banyak banget paku di rumah itu. Terus saya tanya, Pak itu kok banyak paku? Iya buat jaga-jaga katanya. Jaga-jaga apa itu? Yang jaga kita siapa? Yang menyelamatkan kita siapa? Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu Rasulullah. Barang siapa yang datang paranormal, siapa yang datang dukun, kemudian dia percaya apa yang diucapkannya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah mengingkari ajaran Muhammad. Insyaallah ini kita enggak ya. Karena sia-sia Bu amal ibadah kita kalau kita masih melakukan perbuatan syirik. Dulu mungkin ada yang kayak apa Bu, kalau pakai gesper ya, pakai apa, cincin gitu kan. Ada kayak yang pakai dimasukin ke dalam itu biar cantik katanya gitu. Oh, susuk gitu ya. Apa itu ada syair Arab gitu ya, kun anta. Jadilah diri sendiri yang kalau cantik itu semuanya dari diri sendiri gitu kan. Seperti itu. Gak boleh Bu pakai susuk ya, apa susuk ya namanya? Nggak usah. Nah, pertama syirik, hati-hati. Nggak ada sial, nggak ada beruntung, semuanya pasti asal izin Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, setelah syirik di bawahnya Ibu. Setan itu menggoda untuk melakukan dosa besar, bahkan bisa jadi dikabulkan sekarang dosa-dosa besar itu. Dosa besar itu seolah sudah tidak lagi dikenal secara umum, bahkan diganti dengan nama-nama yang indah ya Bu. Dulu kita kenal itu kalau satu jenis namanya apa, laki-laki? Homo. Kalau orang homo udah kan jijik banget dia. Sekarang diganti Bu, namanya apa? LGBT ya Bu. LGBT, kaum pelangi, seolah-olah kayaknya indah namanya, kaum pelangi, LGBT. Kalau zina, nama zina, itu namanya zina kan. Sekarang ML gitu kan, pakai bahasanya. Kan bahasa-bahasa itu. Sehingga coba Bu, kalau misalnya Ibu lah ditanya, sebutin dosa-dosa besar itu. Paling ujung-ujungnya hanya maulimo ya. Maulimo itu kan. Padahal kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan setiap perbuatan di dalam Al-Quran yang kemudian Allah katakan dengan kalimat laknat itu hampir 70 Bu. Hampir 70 dosa besar yang kalau kita sebut apa Bu? Paling maulimo apa sih? Madat, terus minum, apa lagi Bu? Mabok minum juga ya. Madon gitu. Maling gitu ya. M5 itu kalau orang Jawa bilang maulimo gitu kan. M yang 5 gitu kan. Ya maling, korupsi gitu kan. Mabok, madat termasuk gitu kan. Madon maksudnya madon gitu kan, perempuan gitu kan, dan sebagainya. Nah, padahal itu sekitar 70 lebih yang dikatakan dosa besar. Nah, setan berupaya bahwa manusia itu seolah-olah tidak melakukan dosa besar. Sehingga dosa besar itu dibuat seolah-olah indah dengan bahasa-bahasa sekarang itu yang disamarkan. Ini upaya iblis, supaya setan. Yang ketiga, pintu yang ketiga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah bahwa kita dibisikkan oleh setan untuk menjadikan dosa kecil itu remeh. Cuma ngomongin orang sebentar sedikit gitu kan. Udah cuma mencela sedikit. Padahal kemarin saya waktu ceramah tarawih di sini saya singgung tuh Bu. Surah Al-Humazah, Ibu hafal nggak? Apalah, wailul likulli humazatil lumazah. Itu surah Al-Humazah yang Ibu hafal, itu kan celaka bagi orang yang mencela.
bagi orang yang menggibah. Apa kata Allah? Orang yang mencela itu maka dia akan masuk neraka hutomah. Neraka hutomah itu apa? 5 sifatnya. Pertama, narullahil muqadah, apinya besar banget. Allati tataliu 'alal afidah. Kalau orang dimasukkan ke neraka hutomah, badannya remuk hancur, kulitnya bukan hanya kulit yang kebakar, bukan hanya tulang yang kebakar, bukan hanya daging yang kebakar, yang namanya jantung yang di dalam pun hangus. Cuma datang pengajian bajunya itu mulu. Nah, cuma begitu Bu, gak minta maaf, masuk neraka otomatis. Ini contoh ya Bu, contoh ya. Saya ngasih contoh aja Bu, mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi enggak gitu ya, mohon maaf ya. Yang ketiga, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, apinya besar. Ketika api itu atau kaki itu masuk ke neraka hutomah, maka sampai jantungnya pun hangus. Yang ketiga, allati tatari ala fida innaha alaihim muqsadah. Muqsadah itu mulsikoh. Artinya apinya nempel terus, nggak padam-padam itu. Dibakar, apinya nempel. Ada yang mengatakan mughliqah, tafsirnya. Mughliqah itu artinya tempatnya tertutup. Ibu ya bukan ibu, maaf. Orang yang mencela orang lain, humazah itu pakai mulut, lumazah itu pakai perbuatan Bu. Lumazah itu pakai perbuatan. Perbuatan itu apa sih? Bisa mata Bu, atau bisa kayak mulut. Dengan isyarat-isyarat itu, oh ingat teman itu dia. Kenapa? Jadi ketika dengan bahasa-bahasa isyarat sudah paham gitu kan. Tujuannya jelek-jelek gitu. Tujuannya ngecek ya, kamu ngecekin ya. Ngecekin tuh. Ya. Atau bulan puasa nggak boleh gitu, tapi WA-nya terus gitu kan. WA sama aja Bu. Jadi innaha alaihim muqsadah, apinya nempel, tempatnya ketutup. Yang terakhir Bu, fi amadin mumaddada, posisinya dibakar di tiang yang gantung diikat sehingga kemudian setiap detiknya dia masak. Itu dosa mencela orang lain yang dia muslim atau muslimah, sebenarnya bisa langsung masuk surga, cuma mencela katanya. Mencela dosa kecil atau dosa besar? Dibanding mencuri kan? Nah, artinya setan membisikkan, udahlah, cuma gitu aja gitu. Cuma gitu. Nah, ini. Yang ketiga ya. Yang keempat, apa yang dibisikkan oleh setan? Kita dibuat sibuk berlebihan dengan perkara yang mubah. Bulan Ramadan, abinya, bapaknya, atau suaminya, atau papanya nanya, "Mah lagi ngapain?" "Enggak, lagi baca Quran, pegang tab." Padahal mah lagi scroll Shopee, mana yang murah aja. Kalau belanja lihat Shopee, haram atau mubah Bu? Lihat belanjaan di Shopee, haram atau mubah? Mubah kan ya. Tapi kalau sampai 1 jam, nah itu disibukkan. Halal, ya halal sih. Enggak usah kan lihatnya mau hadiah gitu kan. Ya tapi jangan lama-lama lah Bu gitu kan ya. Ngobrol, misalnya ngobrol yang halal biasa lah gitu kan. Itu ngobrol biasa Bu, bukan ngobrol aja. Halal atau mubah atau haram? Mubah kan ya. Tapi kalau ngobrolnya sampai jam 11 malam gitu kan. Atau kemudian enggak, saya enggak ngobrol gitu kan, tapi WA-nya online terus Bu. Sama aja kan. Nah itu artinya setan itu berusaha membisikkan
agar kemudian kita terlena habis waktunya dengan melakukan hal yang mubah. Yang keberapa? Yang kelima, yang terakhir, usaha setan itu apa? Dijadikan kita melakukan amal ibadah yang biasa, meninggalkan amalan unggulan. Ibunya, orang tuanya lagi sakit, tapi kemudian dikatakan, saya mau silaturahmi ke teman, padahal mana datang ke ibu lagi kurang sehat. Enggak bu, ini juga ke rumah teman silaturahmi. Lihat, silaturahmi ke teman wajib atau sunnah? Silaturahmi ke orang tua yang orang tua membutuhkan wajib atau sunnah? Kadang-kadang kita terlena dengan amalan-amalan yang itu sesungguhnya tidak wajib atau kemudian lebih ringan, bukan prioritas aulawiyat dibanding amal aulawiyat. Dibisikkan sama setan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini 4 sebab. Umurnya pendek, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, udah gitu digodain setan terus gitu kan. Maka kita memerlukan bagaimana yang namanya akselerasi atau jalan pintas. Apa jalan pintas? Yang pertama, ada beberapa kitab saya gabungin ya Bu, tapi kemudian saya lebih cenderung jalan pintas yang pertama saya ingin ambil minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Kemarin saya ngisi di Kementerian Pariwisata. Ada jamaah tanya, Ustaz, itu surah Al-Qari'ah kan bilang di ayat itu, fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi syahir. Orang yang lebih berat timbangannya masuk surga. Orang yang lebih ringan timbangannya masuk neraka. Pertanyaannya, kalau kita ditimbang tapi terus punya dosa, masuk surga nggak? Surga itu tempat tidak ada sedikit pun dosa di dalamnya. Kalau kita masih punya dosa, maka berarti apa? Mampir dulu, transit dulu. Makanya kemudian bagaimana caranya agar kita tidak transit, agar kita bisa langsung masuk surga? Bersihkan semua dosa dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang jalan yang pertama adalah bertobat, minta ampun, minta maaf sama Allah. Tobat itu apa sih? Ya minta maaf. Minta maaf, ya Allah maafin ya Allah, dulu SMP, SMA mungkin ada yang pernah pacaran misalnya, ya Allah minta maaf ya. Atau kuliah gitu kan, atau jangan sekarang juga ada, alhamdulillah, mudah enggak ya. Ya Allah minta maaf Bu, minta maaf sama Allah. Tobat itu kan meninggalkan, menyesali, berjanji untuk tidak mengulangi, selain meminta maaf. Kalau hubungannya dengan manusia, tobat kita apa? Ya minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau berhubungan dengan harta atau hak orang lain, kita kembalikan atau kita mengembalikan apa yang kita pernah zolimi. Dulu SMP mungkin rajin kita kadang naik pohon jambu gitu ya. Nah, terus udah balik padahal udah head ya dia. Terus kemudian kita ambil jambunya tuh. Nah sekarang orangnya udah nggak ada. Waktu itu tinggal di Kalimantan atau di Sumatera atau di Sulawesi itu kan. Nah kitanya udah di Bojonegoro ini. Nah terus gimana caranya Ustaz? Ya sudah, kalau nggak bisa ditemui, banyakin sedekah. Kecuali kalau kita masih bisa menemui orang tersebut, kemudian Pak, Bu, dulu mangganya pernah saya ambil, saya minta maaf itu kan, ini saya kembalikan mangganya yang tadinya 3 biji kita ambil kemudian 1 kilo, 1 kilo nggak cukup ya, 2 buah ya mungkin seperti itu. Artinya kalau seandainya, makanya saya bingung nih, kalau orang ambil uang rakyat itu tobatnya gimana itu? Ngambil uangnya bukan hanya jutaan ya, miliaran. Aduh gimana? Dia kembalikan, ke kas negara, dia minta maaf. Nah,
Jadi menyesal, meninggalkan dan berjanji tidak mengulangi serta meminta maaf sama Allah. Bagaimana caranya? Banyak istighfar, minta maaf. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah ya Allah maafkan saya wa atubu ilaih dan saya bertobat. Saya sampaikan Bu, kalau di luar Ramadan itu 1000, di dalam Ramadan ini minimal 2000 lah tobatnya, istighfarnya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu Bu, kalau Ibu coba paling juga 15 menit. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, atau setengah jam dari 24 jam. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau kalau mau yang panjangan, astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kata Rasulullah, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan akan Allah ampuni. Rasulullah SAW mengatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Kata Rasulullah, nanti kita itu akan diserahkan buku catatan amal. Surah Al-Kahfi ayat 49 ya Bu. Wa wudi al-kitab fatarul mujrimin mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Nanti wudi Alkitab diserahkan itu buku catatannya. Fatarul mujrimin, maka akan kalian lihat orang-orang yang banyak dosanya musyfiqin, sedih. Mimma fihi, di dalam buku catatannya itu dilihat. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, dia mengatakan aduh ini kok buku catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dosa kecil, dosa besar, pahala kecil, pahala besar, semuanya ada di buku itu. Wa wajadu ma amilu hadira, kata Allah, semua yang kalian kerjakan Allah hadirkan, Allah perlihatkan di buku catatannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, Allah enggak zalim kepada hambanya. Maka kata Rasulullah, tuba, senang, bahagia, gembira kepada siapa? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, bagi orang yang ketika dia melihat buku catatan amalnya banyak istighfar isinya semuanya. Dibersihkan Bu. Wa kaffir anna sayyi'atina, ya Allah kafir. Kafir itu kafir. Kafir itu apa Bu? Itu kalau Al-Qur'an atau buku Ibu ada tutupnya enggak? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Sampul, kafir kan? Kafir itu menutup. Menutup, ya Allah wa kafir anna, ya Allah tutup dosa-dosa saya. Istighfar itu menutup, istighfar itu menghapus. Bisa jadi dosanya ada tapi Allah tutup, enggak Allah perlihatkan di buku itu. Makanya kita enggak mungkin bisa menyampaikan bahwa kita nanti bisa akselerasi atau bisa jalan pintas ke surga kalau kita masih punya dosa. Maka yang pertama adalah bersihkan semua dosa. Dosa kepada siapapun. Lalu tadi saya bilang al-humazah itu Allah menyampaikan wailul likulli humazatil lumazah, celaka, neraka, maksud neraka utama, likulli bagi siapa? Likulli li bagi kul semua laki-laki perempuan, yang muda yang tua. Kenapa? Kalau dia humazah, alladzi ya'ibun nas biqaulihi, suka mencari aib orang lain, mencela orang lain, menjelekkan orang lain dengan ucapannya, dengan tulisannya. Lumazah, humazah dengan lumazah bedanya ha dengan lam. Lumazah itu apa? Menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, mencela orang lain dengan perbuatannya. Saudaranya misalnya jalannya, mohon maaf, misalnya jalannya agak sedikit kurang sehat, kan? Kemudian dia contoh-contohkan jalan agak pincang-pincang untuk menjelekin. Celaka Pak, celaka Bu. Nah, bagaimana caranya agar membersihkan semua dosa itu? Istighfar, minta maaf, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Kalau di munaqashah, kalau dihisab, jujur kayaknya sulit kita yang selamat ya Bu. Manukisha uzziba, kata Rasulullah. Barang siapa yang dimunaqashah, barang siapa yang dihisab, jarang yang selamat ya. Karena bisa jadi dosa kita pernah ninggalin sholat, pernah dengar yang tidak baik, melihat yang tidak baik,
merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Makanya kita perlu minta maaf, terus minta maaf sama Allah. Baik. Atau sekarang ibaratnya gini, ada besi. Kalau sudah karatan itu berarti kan banyak kotornya. Atau kayak kaca cermin. Cermin kalau banyak kotornya bisa nggak kita ngaca? Kalau besi mungkin bapak-bapak itu urusan mobil lah. Kalau ibu mungkin cerminnya. Cermin kalau banyak nodanya bisa nggak kita ngaca? Agar cerminnya bersih bisa kita kelihatan nih ada yang kurang pas, kayaknya jilbabnya agak tidak. Apa itu anak saya bilangnya kobe apa sih? Bukan, kobe itu kalau pakai jilbab. Saya tanya anak Husnul kadang bahasanya aneh. Kobe apa sih dek? Kondisi benar gitu kan jilbabnya. Aduh, ya kalau kita pakai jilbabnya miring enggak gitu kan? Nah ini kan kacanya kelihatan nggak? Nah kalau kacanya nggak kelihatan, tertutup sama kotor-kotor itu, maka kita tidak mengetahui mana kekurangan kita. Sama ketika kita nggak ada cahaya jalan di tempat yang gelap, kemudian kita nggak tahu ada lubang, ada sumur, ada parit, ada macam-macam itu kan, bisa jadi itu bahaya. Nah begitu juga hati. Kalau hatinya gelap, banyak maksiat, maka yang namanya dosa itu sudah dianggap tidak lagi dosa. Kenapa? Karena dia menganggap udahlah. Begitu juga kalau seandainya kita ibaratkan cermin, ketika kita tidak melihat cermin itu kotor, kemudian hati kita sudah kotor, maka kita tidak lagi mengatakan bahwasanya maksiat itu maksiat. Kenapa? Karena hati kita sudah kotor. Nah makanya agar cermin berfungsi sebagai cermin, agar hati kita bisa melihat mana yang salah, mana yang benar, maka kita bersihkan hati kita dengan cara banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Atau kemudian yang diajarkan ibunda kita dari Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Atau kalau mau yang keempat, gosoknya bu, kali ibarat cermin kotor itu, gosoknya dosa kita pakai apa? Sayyidul istighfar lagi. Pagi sore kata sebuah orang baca sayyidul istighfar, meninggalnya siang, paginya dia baca, bebaskan dari sisa kubur. Meninggalnya malam, sorenya dia baca, dibebaskan dari sisa kubur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta walatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu bika min faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal ya? Baca pagi sore. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau menciptakanku ya Allah. Aku ini hamba-Mu. Aku ini atas segala kekuasaan-Mu ya Allah. Mastata'tu, tidak ada kuasa bagiku ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung atas semua maksiat yang aku lakukan dari segalanya ya Allah. Abu laka bi ni'matika alayya, aku mengetahui begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepadaku. Abu bi dzambi, aku sadar ya Allah banyak banget dosa. Waghfirli, ampuni saya ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Aduh, mudah-mudahan kita selamat ya Bu. Jangan sampai sisa dengan berat banget itu sisa. Ibu ada yang bawa korek nggak? Enggak kan? Bawa ada korek nggak? Kali mau nyobain api sekarang gitu. Coba. Kompor deh Ibu. Enggak usah 5 menit Bu, 1 menit aja. Ibu jari sama tunjuk Ibu deh coba. Ini aja 1 menit. Ya, neraka itu begitu nanti. Ada jahim, ada jahanam, ada hutomah, lada dan sebagainya. Makanya kita selamatkan diri, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saja akan sampai jam berapa saya? Baru 1 ya. Baik, yang kedua, apa sih akselerasinya? Sampai 6 ya? Baik, 15 menit lagi. Bisa cepat ini. Rasulullah SAW, hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan Imam Tabrani,
Ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Ya tadi, agak saya bisa share ya gitu ya, ditampilkan ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma di sini ya. Allah itu paling suka sama orang yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling Allah sukai adalah menjadikan orang muslim bahagia, muslim atau muslimah bahagia. Au takshifu anhu kurban, menghilangkan kesulitannya. Au taqdi anhu dainan, membantu melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, membantu menghilangkan haus laparnya. Wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi syahran. Kata Rasulullah, demi Allah, kalian membantu saudara kalian yang sedang kesulitan dalam satu hari itu lebih aku cintai dan lebih baik pahalanya, kata Rasulullah, dibanding orang yang iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Membantu orang yang kesulitan itu, kalau saudara kita yang membantu teman-teman kita entah di negara-negara atau juga negara kita lah. Kayak kemarin ada yang musibah banjir. Kalau 10 hari dikali 30 berapa, Bu? 300. Kalau dia membantu orang lain 10 hari, maka sama juga 300 hari dia iktikaf di Masjid Nabawi. Umurnya pendek, tapi pahalanya banyak kok umat Nabi Muhammad. Mana ya itu bukti? Saya pernah banjir, Bu Muhammad. Rumah saya pernah banjir. Itu kita dari Mesir. Buku-buku istri saya, dia belajar di IUM Malaysia. Buku-buku itu sampai 2 mobil kol itu. Ada jamaah dari sini. Jamaah dari sini, ada jamaah dari Bumi Darat sana itu. Datang kan, Ustaz, informasi banjir dia. Ustaz, saya mau datang gitu kan. Terus gimana keadaan rumahnya? Alhamdulillah dong, kami enggak, Ustaz. Nah, terus datang bantu gitu kan. Sampai jam 8 habis Isya, jam 9 malam baru selesai. Terus saya tanya, ini anak-anak sama istri antum gimana? Enggak apa-apa, Ustaz, udah saya kondisikan. Aduh, Masya Allah, jazakallah khairan gitu kan. Terus kenapa saya bilang gitu kan? Mau sempet-sempetnya bantu ya kan. Kayaknya dulu Ustaz pernah ngomong lah, pernah sama gitu kan. Kenapa? Saya itu belum pernah haji, Ustaz. Uang saya belum pernah umroh, tapi saya pengen gitu kan. Walaupun nggak haji, belum pernah umroh, tapi saya pengen dapat pahala iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ngapain? Ustaz kan lagi kesusahan, saya bantu Ustaz seharian. Membantu orang yang sedang kesulitan, maka pahalanya sama juga iktikaf di Masjid Nabawi. Kalau seandainya 10 hari sama juga 300 hari pahalanya. Kalau 1 bulan berapa? 900 hari kan, kalau 30 hari. Ada nggak orang yang iktikaf 300 hari nggak keluar-keluar dari Masjid Nabawi? Dia baca Quran, dia sholat, dia dengerin kajian, dia zikir. Nah, berapa sih kita membantu orang lain? Kalau nggak bisa pakai uang, kan bisa jadi pakai tenaga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yu'min, tidaklah kalian beriman. Maka orang yang yasba, wa yasba, wajahuhu ja'ibun fi jambi, orang yang saudaranya kelaparan di sampingnya. Makanya kemudian saya katakan, amal yang menjadi jalan pintas kedua adalah menjadi muslim yang bermanfaat untuk orang lain. Ini menunjukkan Islam itu bukan agama anania, bukan agama ego. Udahlah, saya nggak mau tahu urusan orang lain, yang penting saya ibadah. Enggak juga, ternyata amal yang menjadi jalan pintas dan ini kemudian beramal ibadah atau menjadi catatan yang besar ada manakala kita bisa memberikan manfaat atau menjadi manfaat untuk orang lain. Termasuk untuk agama Allah. Termasuk untuk agama Allah, Bu. Memberikan manfaat untuk agama Allah ketika kita misalnya ada di antara sini ibu yang mengajarkan taklim TPA atau Al-Quran.
Atau kalaupun kita enggak, ya udah saya nggak bisa ngajarin, tapi kemudian ibu-ibu di situ kan nggak mintain uang untuk belajarnya gitu kan, bisa nggak untuk uang untuk transportnya saya yang mesti kan memberikan. Kalau sebulan dia 20 hari misalnya ngajar, kemudian mohon maaf transportnya kita yang mengasihkan, 20 hari dikali 30 hari Bu, berapa? Nah, 600 hari kan, sama juga ketika 600 hari ketika kita memberikan transport untuk guru yang ngajar TPA. Saya gipto Bu, gipto itu artinya bukan hasad ya, gipto itu dia cemburu. Kalau setelah komsen itu apa namanya Bu? Ke arah sini, belokan itu yang suka macet sebelum Sakura, Jati Rasa ya. Oh iya Jati Rasa. Kalau yang ke sana berarti Jati Sari. Saya suka agak keliru Jati Rasa dengan Jati Sari. Nah Jati Sari berarti. Saya pernah isi kajian di masjid, ada sebuah masjid Jati Sari. Diumumkan dan ketua DKM-nya ngobrol, alhamdulillah Ustaz, kita punya binaan ada sekitar 5 orang. Maksudnya ya alhamdulillah anak-anak yang mau hafal Quran dan berprestasi kita kuliahkan ke luar negeri. Masya Allah. Itu kuliah kan berapa tahun Bu? 4 tahun misalnya, ada yang dikirim ke Madinah, kirim ke Mekah, ada yang di Mulkura misalnya, ada yang dikirim ke Syria, ada yang dikirim ke ke Yordan, ada yang dikirim ke Mesir, ada yang di Yaman dan sebagainya. Selama 4 tahun kalau satu hari saja orang tersebut dikasih beasiswa misalnya, sama juga iktikaf 30 hari. 4 tahun berapa pahalanya Bu? Orang biayain orang kuliah itu. Belum lagi kemudian saya mendapati Ustaz, alhamdulillah ada yang sudah pulang dan dia megang pesantren, sekarang santrinya hampir 1000 lebih. Bayangin, ketika dia pulang itu anak yang dikasih beasiswa, kemudian dia ngajar ribuan orang, maka orang yang tadi memberikan biaya tersebut, ketika ilmunya disampaikan kepada ribuan orang, dia pun dapat pahala itu. Udah dapat pahala etikaf 1 hari dia, kalau dia ngasih beasiswa, sama juga 30 hari etikaf di Masjid Nabawi. Kalau sampai 4 tahun berapa? Kemudian ketika anak itu pulang ngasih taklim, maka dia pun dapat pahala ribuan. Itu kan jelas. Makanya kemudian anak itu bisa jadi anak kandung yang kita biayai, bisa juga anak yang kita bantu orang lain anaknya kemudian dia bermanfaat. Ini Bu, saya seperti sekarang mengisi taklim ini ibu-ibu. Demi Allah saya yakin umi saya, abah saya mungkin beliau sedang tidur atau sedang istirahat atau tidak tahu saya. Tapi saya yakin beliau yang biayai saya, beliau dapat pahala di taklim yang saya sampaikan. Guru-guru saya di pesantren, guru-guru saya di Mesir dulu di sana. Saya yakin ketika saya menyampaikan ini mungkin bisa jadi ada di antara mereka yang sudah meninggal. Saya yakin mereka pun dapat pahala aliran dari apa yang saya sampaikan. Itu namanya amal, karena kita mengerti bahwasanya kebaikan yang kita lakukan, in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha wa anna laysa insan illa masa. Atau ada nggak jalan yang lainnya Ustaz? Bisa Bu. Kenal nggak Ibu sahabat Rasulullah yang ibunya meninggal itu, Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah itu pernah tanya, ya Rasulullah ummi mata, ya Rasulullah ibu saya meninggal, tapi ibu saya itu gemar banget sedekah. Kalau saya sedekah untuk ibu saya sampai enggak? Sampai kata Rasulullah. Kalau engkau sedekah untuk ibu Anda, ibu kamu, sampai kata Rasulullah. Sedekah yang paling besar untuk pahalanya untuk ibu saya apa ya Rasulullah? Ijrimah Rasulullah. Alirin air. Kalau sekarang mah galiin sumur lah gitu. Ibu misalnya ada sisa uang dari belanja misalnya atau punya tabungan, Pak ini alhamdulillah ada 20 juta, kita cari pesantren dia ngapain? Mungkin ada pesantren yang enggak susah airnya gitu kan. Ada santrinya 500, ada santrinya 1000, kemudian dengan uang 20 juta, 30 juta ternyata kemudian bisa air Bu. Bayangin 1000 orang santri, dia sehari 5 kali wudu, dapat pahala wudu berapa? Belum nanti kalau dia wudu untuk baca Al-Quran, bacaan Al-Quran dia karena sebab wudu kita pun dapat pahalanya. Dia sholat karena sebab air wudu dari kita pun dapat pahala sholat. Dia kemudian mandi dengan sebab kita, mandinya dia pun dapat pahala kita. Atau misalnya nambah mandi junub lagi, kita dapat pahala juga.
Minum juga dari situ. Kita setiap kali dia minum maka kita paham. Uang 20 juta mungkin beli baju berapa Bu? Kalau di mana sih Bu belanja biasanya? Uniqlo. Ya nggak mahal-mahal, Ustaz, paling cuma 2 juta baju lebarannya gitu kan ya. Iya, coba. Nah seperti itu Bu. Jadi intinya adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk agama Allah. Nah, saya cepetin deh. Yang ketiga, 2 menit lagi ya. Sampai 30 ya Bu? Masih lama. Saya ngerti itu salah. Ngerti di sini Allah. Iya, baik. Yang ketiga, 4 deh, saya jadi 4 aja. Sebenarnya sih ada 8 mungkin ya, tapi 3, 4 lah. Saya minta 4 lah. Tengah-tengah ya, rumput offset Tuhan gitu ya. Meskipun ada mantan Ustaz ganti aja Ustaz kan. Nah, wow itu begitu aja. Nah yang ketiga, ini agak berat nih. Rasulullah, ibu juga pernah baca hadis ini. Rasulullah SAW menyampaikan, yatla fikum rajulun min ahli jannah. Hari kedua juga sama, yatla fikum rajulun min ahli jannah. Kata Rasulullah, itu loh, lihat nanti datang orang yang penduduk surga. Jadi masih di dunia aja sudah dikasih tahu surga Bu. Fatimah juga ketika Rasulullah sedih, ketika Rasulullah sakit, Fatimah juga sedih. Terus ketika dibisikin, kok dari sedih kemudian senyum ketawa, kenapa? Rasulullah masih tahu bahwa Rasulullah akan meninggal, tapi saya juga gak lama akan menyusul Rasulullah dan saya juga bersama Rasulullah. Jadi Ibunda Khadijah, Ibunda Maryam, Ibunda Asia, dan Fatimah, Masya Allah. Asia itu suaminya soleh nggak Bu? Bisa nggak kita masuk surga? Khadijah suaminya soleh nggak? Fatimah bapaknya soleh nggak? Jadi kalau kita mau ambil contoh yang mana? Maryam punya suami nggak? Masuk surga nggak? Jadi ada yang nggak punya suami bisa masuk surga. Ada yang suaminya bukannya nggak soleh, bukannya nggak sholat, jahat banget suaminya. Dipukulin mulu dia, dibully mulu, bukan bully ya. Kalau istri keluarga itu KDRT, disiksa loh. Asia itu disiksa sama Firaun itu. Disiksa, tapi jangan terima ya Allah. Udah saya ditempatkan di surga saja, terima saja. Udahlah kalau KDRT mendingan cerai aja ya. Ya silakan pilihan nanti ya. Ya telah fikum kata Rasulullah, ini nanti datang di surga. Nah Abdullah bin Amr bin As, ini anak muda penasaran, ini apa sih amalan orang ini? Kok kata Rasulullah dia ahli surga? Kemudian dia ikutin dan dia kemudian bermalam di rumah orang tersebut 1 hari, 2 hari, 3 hari, loh kok nggak bangun tahajud, loh kok baca Al-Qurannya biasa saja. Tapi ini jangan jadi alasan ya, yang udah tahajud tuh udah tinggal tahajud aja gitu. Tuh ada orang bertahajud tapi dia surga, tapi ada amalan ini. Tahajudnya kok begitu, enggak tahajud, ada tahajud, enggak. Baca Al-Quran juga standar saja, amalnya minimalis. Kata Abdullah bin Amr bin As. Setelah itu dia agak kecewa, ini apa ya? Kata Rasulullah kok dia ahli surga, tapi kok amalnya biasa aja. Dia udah pulang aja. Ketika mau pulang, kemudian ditanya, ngapain kamu kesini? Itu kan nginep. Sebenarnya saya bukan sedang ada masalah dengan keluarga dan orang tua. Saya cuma penasaran kok kata Rasulullah Bapak ini ahli surga, tapi saya lihat amalnya biasa aja. Iya, amal saya begitu. Ya sudah Pak, saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Ketika sudah melangkah agak jauh, ya ini sini katanya. Ada yang saya ingin sampaikan. Saya itu mencintai semua umat muslim dan tidak ada sedikit pun di hati saya rasa dengki kepada sesama muslim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin
saling. Jalan pintas yang ketiga adalah yaitu mencintai semua muslim dan tidak ada rasa dengki di hati sedikit. Oh kenapa dia jadi Bu RT ya, bukan saya aja ya. Lah nggak apa-apa Bu, suami jawab gitu. Ya Bu, kecil sih, tapi bisa jadi efeknya besar dengki itu Bu. Nggak kelihatan, hasad itu nggak kelihatan. Makanya kemudian amal yang bisa kita katakan menjadi jalan pintas, Allah sendiri mengatakan yauma la yanfa'u malun, hari di mana harta lagi nggak manfaat, anak-anak nggak manfaat, yang kita banggakan, oh anaknya di mana, oh anak saya alhamdulillah udah mau ngambil koas kedokteran di UI di UGM gitu kan. Anak yang kita bangga-banggakan, kita sebut-sebut di dunia, harta kita katakan itu, ibu di mana rumahnya tuh, ya 2 tingkat. Ibu mobilnya mana itu tuh, yang mobil listrik. Nyebutnya sampai begitu gitu kan. Harta yang kita banggakan itu kata Allah nggak ada gunanya nanti. Yang guna adalah manakala hati kita selamat. Innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila amalikum wa ila qulubikum. Allah melihat itu hati, bukan harta, bukan tampilan. Bu, kok cantik banget, apa sih rasanya? Itu ke klinik skincare Mos5 ya. Kalau di mana itu Bu, di kota wisata Mos5 ya. Skincare-nya ini kan. Atau ada Kalista sini ya. Kalista gitu. Saya enggak Bu, saya enggak. Coba baca. Kan baca itu kan. Jadi wajah yang kita banggakan Bu, wajah yang kita inikan, poles-poles itu ada penelitian, seminggu juga habis Bu dikubur. Iya benar. Jadi dimakan 2023. Sebenarnya saya tadi nggak mau dibacakan di sini. 2023 saya jadi kepala daerah kerja Madinah. Jadi istilahnya kayak gubernur Madinah, PPIH itu Saudi. Ada jamaah yang hilang. Dan itu sudah selesai wukuf di Arafah. Kemudian kita baliklah ke Madinah. Nah, Pak Dirjen waktu itu Prof. Hilman nanti telepon, kan ini ada jamaahnya sudah ketemu. Kalau misalnya dari Sumedang atau dari Jawa Barat, Tasik atau mana ya. Itu ibunya, istrinya sudah di Madinah. Diajak ke sini katanya. Karena saya sebagai pimpinan, saya akhirnya ngajak ibu itu sama dokter, sama ketua kloter dan pembimbing badan dari Madinah jalan tuh 450 kiloan atau 180 kilo ke Mekah, daerah Arafah rumah sakit. Sampai sana si istrinya itu diminta mengenalin, ini betul enggak suaminya. Sudah 1 minggu Bu, ininya udah hilang. Ini udah hilang, ininya udah hilang. Itu belum dikubur. Jadi nanti anggota badan itu biasanya ini hidung duluan hancur, terus telinga, terus kulit kita. Itu setiap yang kalau habis pakai bedak bersihnya pakai apa? Miskalah ya, miskalah. Jawa gitu Bang. Micellar ya. Kita bersihin pakai micellar gitu. Padahal seminggu, paling lama seminggu itu dikubur udah dimakanin habis Bu, udah rontok Bu. Lah itu belum dikubur Bu. Itu belum dikubur, saya demi Allah, saya katakan. Saya saksinya. Itu belum dikubur, masih di hidung. Kalau kena panas juga itu kok telinganya Mak. Hidungnya sama telinganya sudah enggak ada. Sampai kemudian kita pakai masker 4 lapis itu. Kemudian selain masker pakai ini juga apa sih namanya? Sal ya. Sal, kemudian saya ajak Bu, ayo kita lihat. Ditegesin terus. Ya kan udah itu aja tembus itu kan. Aku lama banget jadi ditegesin terus karena kan meyakinkan itu suaminya enggak. Terus ya betul suami saya. Oh ya sudah, alhamdulillah berarti sudah ketemu ya Bu jenazahnya gitu kan. Ibu sudah senang gitu kan. Pas kita ajak keluar karena bau bau bangkai kan gitu kan. Nah, kok ibu ragu ya? Pengen lihat lagi. Aduh, gimana?
masuk lagi lah gitu, masuk lagi di Bu, coba lihat tanda pengenalnya apa kan Ibu? Apa tanda pengenal apa ya? Tanda lahir ya? Iyalah, tanda gitu lah, gitu kan. Suami istri kan pasti tahu gitu kan posisinya gitu. Diyakin lagi, lama dilihat, oh iya, alhamdulillah, iya betul, oh sudah alhamdulillah. Habis itu kita disediain makan, nggak makan Bu, gitu. Rasa nempel semuanya itu. Nah hikmahnya saya lihat bahwasanya itu badan kita nggak dikubur aja, seminggu itu hidung, kuping, telinga itu udah habis. Apalagi dikubur. Makanya kalau ada penelitian, betul ketika seminggu saja itu sudah habis. Kulit-kulit dan juga daging kita itu sudah wafat. Apa yang mau kita banggain? Amal kan? Amal. Makanya kemudian bagaimana caranya amal kita itu nggak habis, amal kita nggak habis, maka bersihin hati kita. Jangan ada iri, jangan ada dengki. Karena iri sama dengki itu menghabiskan amal ibadah kita. Apalagi kemudian, mohon maaf ya, mohon maaf, saya bukan mengatakan Syiah. Syiah itu tetap saudara kita. Lah ini jangankan sama Syiah, sama Sunni kadang-kadang sesama Sunni itu masih ribut ya Bu. Beda kajian, beda pengajian. Itu pengajian apa sih itu ahli bid'ah misalnya ngomong begitu. Demi Allah Bu, demi Allah dikatakan menodai kehormatan seorang muslim itu dosanya melebihi 60 kali berzina dengan orang. Ini sesama pengajian, meskipun kemudian beda pengajian yang kemudian saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya, menganggap dirinya lebih suci, menganggap dia pemilik surga. Enggak usah gitu. Itu sesama Sunni misalnya. Apalagi kemudian apa nggak usah kita tolong itu Syiah ngapain? Padahal Syiah masuk ke Mekah dilarang nggak Bu? Haji dilarang nggak? Berarti kalau haji nggak dilarang, dia muslim bukan? Muslim. Kalau bukan muslim nggak mungkin dia masuk ke Mekah. Beda manhaj ya mungkin, tapi dia tetap muslim saudara kita. Nah ini satu manhaj sama-sama ahli sunnah, kadang-kadang udah beda saling dijelekin gitu kan. Hatinya penuh dengan iri, hatinya penuh dengan dengki sama-sama muslim. Ada lagi kadang-kadang ustadz lagi gitu kan, ustaznya gitu kan. Ya kalau ada nggak apa-apa, kalau ada mudah-mudahan diampuni sama Allah ya Bu ya. Nah jadi intinya adalah bahwa mari bersihkan hati kita, mari bersihkan hati kita. Tadi sahabat yang dia dijamin masuk surga, toh ternyata amal ibadahnya biasa saja. Kemudian apa amalan andalannya? Andalannya adalah tidak ada dengki di hatinya sedikit pun, dia mencintai semua umat muslim. Bisa nggak sih kita mencintai sesama muslimah? Bisa nggak sih kita mencintai sesama saudara kita, sama tetangga, sama keluarga, sama yang lainnya? Jangan sampai ada dengki, ada iri, jangan sampai. Yang terakhir, ya inilah Ramadan kita yang terakhir. Satu kali kita ketemu ini sama juga kita 80 tahun. Kalau 10 kali ketemu berapa Bu? 800 tahun. Itu sama seperti umurnya umat Nabi Nuh. Apa itu? Malam Al-Qadar. Ini tinggal sudah berapa? 17 hari. 17 hari. Tinggal berapa hari lagi kita ketemu. Jadi kalau seandainya malam Al-Qadar itu adalah amalan utama, coba bayangin. Udah berapa kali puasa? Oh alhamdulillah saya sudah 20 kali puasa. Berarti sudah 20 kali ketemu Lailatul Qadar. Kalau 20 dikali 80 tahun berapa? 140 ya. 1400. Berarti usia ibu sama juga 1400 tahun Bu. Kalau ketemu Lailatul Qadar dan manfaatkan. Makanya kemudian apa sih amalan unggulan yang menjadi jalan pintas kita? Manfaatkan Lailatul Qadar. Bu, kita ngomong subhanallah pas Lailatul Qadar sama juga 83 tahun kita pahala subhanallah.
Kita sholat 2 rakaat pas Lailatul Qadar, sama juga kita sholat 83 tahun nggak berhenti itu sholat. Kita infak, ibu berapa? 1 juta atau 5.000? Rahasia. 5.000 kita infak, 5.000 pas Lailatul Qadar, sama juga 83 tahun kita baca Al-Quran pas Lailatul Qadar, sama juga kita beribadah baca Al-Quran 83 tahun. Bisa sama artinya, bisa Al-Quran aja kita baca. Kalaupun Ustaz saya lagi haid, boleh nggak yang kita hafal saja? Boleh Bu, pahalanya sama. Ustaz saya nggak boleh pegang Al-Quran misalnya, atau saya lagi batal, kemudian saya hanya pegang HP, gadget, bisa begitu, sama nggak? Sama pahalanya. Mau pegang mushaf, mau pegang gadget, sama pahalanya. Nah, jadi salah satu amalan tuzanu bil mizan, kata Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qudamah, ada 3 amal yang kalau ditimbang di mizan itu amalnya itu timbangannya itu nggak kuat, berat banget itu. Ibu suka bawa anak ke posyandu nggak? Dulu ya. Kalau sekarang sih kayaknya udah senior sendiri mukanya. Cucu lah. Ya kayak saya lihat rata-rata mungkin udah senior lah ini ya. Enggak saya bilang sepuh ya Bu. Ya cucu ya. Itu kalau anak atau cucu timbangannya kan yang tiduran gitu kan Ibu ya? Nah, iya gitu kan. Terus kalau ibu yang nimbang di situ kuat gak timbangannya? Di akhirat itu ada namanya mizan. Mizan itu timbangan amal. Oh ini pahala dia sedekah segini ditimbang. Nah tapi kata ulama kita ada salah satu amal yang tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang kalau ditaruh di timbangan itu gak gerak. Kenapa? Karena bukan gak gerak, nggak kuat. Sama seperti ibu nimbang di timbangan bayi gitu lah. Bayangkan gitu lah. Nah mizan, ketika dunia ini ditaruh di mizan, itu mizan, yang namanya mizan itu nggak gerak karena dunia itu ringan banget, enteng dunia. Tapi ini 3 amal, salah satunya ditaruh aja, gitu. Timbangan itu nggak kuat. Apa? Amal orang yang sabar. Jadi kalau lagi suaminya lagi itu sabar. Bapak ini kenapa sih? Sabar ya Allah. Ya Allah, kok saya punya suami gini banget sih, sabar. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Pahala sabar itu enggak ketahuan jumlahnya. Jumlahnya itu besar banget. Sabar ya. Ini anak kok gini banget, ini nurunin siapa sih? Nurunin bapak apa, nurunin emaknya. Jangan-jangan mau kayak kita juga dulu gitu kan. Lu kok punya tetangga gini banget ya? Sabar. Sabar itu sesuatu yang sesungguhnya kita mampu, tapi kemudian kita tidak ungkapkan, kita tidak keluarkan. Kalau kitanya nggak mampu atau kitanya tertekan, ya bukan sabar itu namanya ya Bu ya. Jadi sabar itu sesuatu yang sesungguhnya kita bisa ungkapkan atau kita bisa lakukan. Misalnya mau marah, mau cubit, atau mau ada nggak KDRT-nya dari istri ke suami Bu? Ada. Ini suami kayak gimana? Gitu kan? Enggak, gitu kan. Tentu aja tuh, maaf ya. Enggak, sabar. Jadi amal sabar itu enggak ketulungan, pahalanya besarnya. Nah yang kedua apa Bu? Wal afina 'anil nas. Misalnya dikatain apa Bu? Ibu dikatain apa? Kalau ibu dikatain, ibu berarti kalau dikatain gendut, berarti kan ibu dijolimi ya. Boleh nggak kita balas Ustaz? Boleh, gendut juga gitu kan. Jangan balasnya jangan banyak-banyak Bu. Kalau balasnya udah gendut, udah peot juga gitu kan, nah berarti ibu jolim gitu ya. Kalau dikatain, kalau misalnya mohon maaf ya dikatain apa tadi gitu ya. Kemudian ya udah sabar dan kemudian kita maafkan. Memaafkan orang yang menzolimi kita itu pahalanya besar banget. Di akhirat nanti Bu ada hadis riwayat ini.
Ketika kita dikumpulkan oleh Allah nanti di mahsyar, kemudian malaikat memanggil, ainal afina 'anil nas, mana orang-orang yang memaafkan orang lain. Maka kemudian dikumpulkan oleh Allah, kata malaikat, kalian silakan mendatangi Allah karena yang memberikan pahala itu bukan kami yang mencatat pahala, tapi Allah yang memberikan pahala orang yang memaafkan orang lain. Apa sih dijolimi orang lain? Banyak ya Bu. Difitnah lah. Padahal kita nggak begitu. Kalaupun benar misalnya itu namanya gila. Itu saya tahu itu dia beli mobil, padahal uang suami aja gitu. Padahal benar Bu, emang betul itu kan? Itu namanya gibah. Gibah masuk kepada humazah. Gitu Bu. Tapi itu kok saya lihat kemarin dia pakai cincin, pakai gelang, kayaknya begitu dari mana ya dia? Jangan. Padahal bisa jadi dia pulang kampung dapat warisan dari emaknya, dari bapaknya, dari mamanya, ibunya gitu kan ya. Difitnah Bu. Sesuatu yang nggak benar diomongin namanya fitnah. Sesuatu yang nggak benar diomongin tapi benar namanya ghibah. Gak senang orang. Dosa juga sama. Fitnah itu asadu minal qatl. Dosa fitnah itu lebih berat daripada membunuh gitu kan. Iya kan Bu? Lagi saja dikasih itu seperti itu. Nah makanya kemudian kita lagi bahas apa sih Bu? Lailatul Qadar ya. Jadi kemana-mana ini lupa gitu. Bahas apa ya? Lailatul Qadar kan ya? Lailatul Qadar. Nah bertanya kemudian, Ustaz, kalau Lailatul Qadar itu pahalanya gede banget gitu kan? Dosanya gimana? Sama Bu. Dosanya sama. Hah? Besar Bu, dosanya besar. Tapi kan ada yang mengatakan gini, bukan mengatakan mohon astagfirullah. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Tapi ulama kita seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya hati-hatilah terhadap amal kebaikan di mana dan kapan. Misalnya orang yang beramal di Mekah, Masjid Haram, pahalanya berlipat-lipat. Orang yang beramal di bulan Haram, Muharram, Safar, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, pahalanya lebih besar, apalagi beramal di bulan Ramadan. Tapi kata ulama kita sebaliknya, beramal pahalanya besar, dosanya besar. Makanya hati-hati juga. Nah oleh karena itu, yang terakhir, bagaimana jalan pintas kita ke surga? Maksimalkan ini Lailatul Qadar. Kejar Bu. Kejar dengan apapun yang kita bisa. Apa amalannya? Pertama, sholat malam. Man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Bersih itu semua dosa kita. Amal Lailatul Qadar pertama sholat malam. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Silahkan. Ibu mau baca Quran karena Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Baca Al-Quran sedikit lagi kita bisa. Yang ketiga, apa? Kita banyakin sedekah pada Lailatul Qadar. Yang keempat, apa yang kita bisa lakukan lagi pada Lailatul Qadar? Kalau kita Al-Qur'annya sudah kita baca, maka banyakin minta ampun pada Allah. Allahumma innaka afuwun, banyakin zikir. Udah Ustaz, semuanya kita lakukan, enggak apa-apa Bu, taat sama suami. Itu sebenarnya yang kelima, maksud saya ingin sampaikan. Ibu, idza shallal mar'ah khamsaha, apabila wanita salat 5 waktu dia jaga, puasa Ramadan dia kerjakan, dia tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya, silakan. Itu ada 8 pintu surga, pilih manapun dia. Kalau ibu nanti dihisab, yang pertama dihisab itu suami Bu. Kenapa istri kamu enggak sholat? Karena kamu enggak perintahkan, ya sudah, dosa istri kamu diserahkan.
Jadi taat kepada suami selagi tidak maksiat kepada Allah. Taat kepada suami selagi tidak maksiat kepada Allah. Udah memakai cukup ya. Oh, 3 amalan ya? Oh iya, 3 amalan. Sabar, memaafkan. Nah, amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Salah satu amal yatuzan bil mizan as-sabru wal al-afu wa amal di Ramadan, amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Nanti ya. Jadi amal di bulan Ramadan ini luar biasa Bu ya. Makanya kemudian Thalha bin Ubaidillah, dia salah seorang yang dijamin surga, sampai bingung, ya Rasulullah kok bisa sih ada orang mati syahid tapi ada orang meninggalnya belakangan sama-sama perang, tapi kemudian kok dia surganya lebih tinggi? Ya kenapa? Karena dia beramal di bulan Ramadan. Ramadan itu renteng Bu. Ramadan itu unggulan. Setiap waktunya itu semuanya nilainya luar biasa. Rugi kalau seandainya Ramadan selesai kita enggak bersih seperti orang yang baru lahir. Kata Rasulullah, orang yang sukses Ramadan kayaumi waladatu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan dari ibunya, enggak ada dosa. Nah, oleh karena itu sisa Ramadan ini kita maksimalkan. Banyakin minta ampun, banyakin kebaikan, kejar Lailatul Qadar dan amal-amal yang maksimal lainnya. Allah ma'am. Emang ada tanya jawab? Ada Bu? Wah, Tadinya ada, tapi waktunya sudah selesai. Iya. Nanti WA ke ketua DKM aja kalau ada perlu ditanya gitu. Saya pikir cukup itu Bu. Atau saya tutup dengan doa dulu. Doa dulu bersama-sama ya. Jadi Ramadan itu adalah salah satunya sahur Jumat, bulan di mana doa kita diijabah. Mudah-mudahan mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan hati kita Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafin anhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami duduk bersimpuh di rumahmu ini ya Allah. Kami yakin ya Allah Engkau maha mengetahui, Engkau maha melihat yang lahir maupun yang tersembunyi dari diri kami ya Allah. Kami adalah makhluk-makhlukmu yang banyak maksiat, banyak dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni, maafkan semua dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa hati, dosa mulut, dosa telinga, dosa mata, dosa anggota badan ya Allah. Ya Allah, dengan kenikmatan yang Kau berikan, dengan ibadah yang kami lakukan, rasanya belum cukup untuk mengampuni, untuk dirobek dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni, bersihkan semua dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Coba Bu bayangin wajah ibu bapak kita, tempel wajah mereka Bu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bulan Ramadan, bulan pengampunan ya Allah. Jika ada di antara orang tua kami saat ini yang sudah berada di dalam kubur ya Allah, kami tidak tahu, mungkin ada yang sudah disiksa ya Allah. Ya Allah, ampuni ibu kami ya Allah, ampuni mama ya Allah, ampuni umi ya Allah. Rasulullah mengatakan ada seorang hamba yang sudah disisa di kubur, berhenti sisanya untuk bertanya, kenapa ya Allah berhenti? Anakmu mohon ampun untukmu, kami mohon ampun untuk kami ya Allah. Ya Allah, kami bisa seperti ini, bisa duduk seperti ini, bisa seperti ini karena perjuangan orang tua kami ya Allah. Sekarang mereka sudah dikubur, mengharapkan doa dari kami, mengharapkan permohonan maaf dari kami. Kami mohon ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni ibu kami, ampuni ayah kami ya Allah. Banyak salah yang kami lakukan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Angkat sisa kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai dari taman surga ya.
Coba ibu bayangkan anak-anaknya bu, cucu-cucunya bayangin. Ya Allah, kau menitipkan kepada kami anak keturunan ya Allah. Tempelkan kening mereka bu, di kening ibu tempelin. Hadirkan hati ibu keningnya tempelin ya Allah. Kau titipkan anak-anak kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah dari akhlak dan pergaulan yang tidak baik ya Allah. Jadikan anak kami yang soleh dan soleh ya Allah. Jadikan anak kami yang soleh dan soleh ya Allah. Saat kami meninggal dunia, mereka yang mohonkan ampun untuk kami, mereka menjadi aliran pahala untuk kami ya Allah. Mereka yang akan menggugurkan semua dosa-dosa kami saat kami meninggal dunia ya Allah. Jadikan anak kami anak yang berbakti, anak yang taat kepadamu, lindungi mereka ya Allah. Jaga akhlak mereka ya Allah, jaga ibadah mereka saat mereka jauh dari pandangan kami ya Allah. Ya Allah, bimbing anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan berkah, penuh dengan bimbingan darimu ya Allah. Jadikan kami istri yang soleh, jadikan suami kami suami yang soleh ya Allah. Bimbing suami kami ke jalan yang kau ridhoi ya Allah. Jaga suami kami ya Allah. Lindungi seluruh keluarga kami untuk tidak melakukan maksiat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah. Jadikan akhir kehidupan kami baik ya Allah. Jadikan akhir kehidupan kami sedang beribadah taat kepadamu ya Allah. Jadikan akhir kehidupan kami sedang berwudu dalam keadaan berwudu ya Allah. Jadikan kami akhir kehidupannya sedang baca Al-Quran. Jadikan akhir kehidupan kami sedang sujud. Jadikan akhir kehidupan kami sedang sedekah. Jadikan akhir kehidupan kami sedang taat kepadamu ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Jangan kau jadikan akhir kehidupan kami su'il khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, memberi kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Mudahkan hati kami untuk taat kepadamu ya Allah. Jaga hati kami untuk senantiasa istiqomah beribadah kepadamu ya Allah. Takut kepadamu ya Allah. Hilangkan rasa malas, hilangkan rasa letih semuanya untuk ibadah dan taat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, terima semua ibadah yang kami lakukan ya Allah. Gugurkan semua dosa kami, kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa istiqomah taat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Setelah Ramadan ini bersihkan dan jadikan kami, bimbing kami untuk senantiasa istiqomah. Kami nikmat seperti ini taat kepadamu ya Allah. Kami nikmat berada dalam bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan ini semuanya hingga akhir kehidupan kami hatta matla'il fajar, sampai akhir hayat kami senantiasa istiqomah taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah Ustaz sampaikan. Kita jadi semangat ya Ibu, jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk meraih pahala Allah yang tepat seperti itu dari yang sudah Ustaz sampaikan. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Panitia Ramadan Al-Amin 1447 Hijriah luar biasa. Allah. Kami peserta Daulah Muslimah Al-Amin Ramadan 1447 Hijriah luar biasa. Allah.